Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Srimedia Sakina dengan NIM D022532. Kali ini saya akan melanjutkan tugas dari rekayasa perangkat lunak, yaitu pada bab 3, metode penelitian, jenis penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah platform digital yang dapat membantu pengguna menemukan tempat parkir dengan mudah. Penelitian ini akan mencakup analisis kebutuhan pengguna, desain antarmuka, pengembangan sistem, serta pengujian prototipe yang dikembangkan. Tim penelitian akan melakukan survei dan mewawancarai untuk mengidentifikasikan karakteristik kebutuhan pengguna sebelum melanjutkan ke fase desain dan pengembangan teknis. Setelah prototipe awal selesai, pengujian akan dilakukan untuk memastikan fungsionalitas dan kenyamanan pengguna dengan melibatkan pengguna dalam proses evaluasi. Diharapkan platform ini dapat membantu ekspektasi dan memberikan solusi yang efektif dalam mengembangkan akses terhadap tempat parkir. Selanjutnya, model pengembangan R&D. Model R&D yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan berbasis desain, yaitu Design Based Research. Model ini menekankan pada sebuah pengembangan dan pengujian intervensi yang relevan dalam konteks nyata, serta menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan. Karakteristik pada model R&D, integratif, proses pengembangan berlangsung dalam siklus yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Berbasis konteks, fokus pada penerapan solusi dalam konteks nyata untuk memahami tantangan dan potensi penggunaan. Yang selanjutnya, kolaboratif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pengguna akhir dalam setiap tahap pengembangan. Selanjutnya, prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan dalam model R&D ini meliputi langkah-langkah berikut, yaitu analisis kebutuhan, pengumpulan informasi dari pengguna potensi untuk memahami kebutuhan spesifik mereka dalam mencari tempat parkir, melakukan studi literatur dan analisis pasar untuk mengidentifikasikan fitur yang sudah ada dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, perencanaan sistem. Merancang arsitektur sistem parkir termasuk pemilihan teknologi yang akan digunakan, misalnya basis data, framework, dan bahasa pemrograman. Membuat sketsa awal antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna untuk memastikan aplikasi mudah digunakan. Selanjutnya, pengembangan fitur ini. Fitur inti aplikasi seperti perencanaan tempat parkir, pemesanan, dan pembayaran. Mengimplementasikan API atau Application Programming Interface untuk menghubungkan aplikasi dengan data eksternal, misalnya lokasi tempat parkir dan ketersediaannya. Yang keempat, integrasi sistem. Mengintegrasikan semua modul yang telah dikembangkan ke dalam satu sistem yang utuh. Memastikan bahwa semua fitur berfungsi secara harmonis dan data dapat mengalir dengan baik antar modul. Selanjutnya, pengujian internal. Melakukan pengujian unit untuk setiap fitur secara terpisah untuk memastikan fungsional yang benar. Melakukan pengujian integrasi untuk memastikan bahwa modul-modul yang berbeda dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, uji coba beta. Mengundang pengguna terbatas untuk mencoba aplikasi dalam lingkungan nyata, mengumpulkan umpan balik melalui kuesioner dan wawancara untuk menilai pengalaman pengguna dan mengidentifikasi potensi masalah. Yang ketujuh, perbaikan berdasarkan umpan balik. Menganalisis umpan balik dari uji coba beta untuk menentukan area yang perlu diperbaiki, melakukan iterasi pada desain dan fungsi aplikasi berdasarkan saran pengguna. Yaitu selanjutnya yang ke-8, peluncuran akhir. Peluncuran versi final aplikasi ke publik setelah semua perbaikan dan pengujian selesai, menyusun strategi pemasaran untuk memperkenalkan aplikasi kepada pengguna dan mendorong unduhan serta penggunaan. Yang 9, monitoring dan pemeliharaan. Memantau performa aplikasi setelah peluncuran untuk memastikan fungsional yang optimal. Menyediakan pembaruan berkala untuk memperbaiki bug, menambahkan fitur baru, dan meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan umpan balik yang terus-menerus diterima. Yang 10, evaluasi jangka panjang. Melakukan evaluasi rutin untuk menilai dampak aplikasi terhadap pengalaman pengguna dalam mencari tempat parkir, penggunaan data karakteristik pengguna untuk memahami tren dan pola dan dalam perencanaan tempat parkir yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya, subjek uji coba produk. Subjek uji coba produk dalam penelitian ini terdiri dari pengguna aplikasi, individu yang menggunakan aplikasi untuk mencari tempat parkir, penyediaan tempat parkir, pemilik atau pengelola tempat parkir yang ingin mendaftarkan tempat parkir mereka di platform, selanjutnya tenaga ahli teknologi informasi, profesional yang memberikan
deskriptif tentang fungsi dan keamanan aplikasi. Yang selanjutnya, jenis data dan sumber. Jenis data kualitatif, umpan balik dari pengguna, wawancara, dan observasi yang memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman pengguna. Data kuantitatif, statistik penggunaan aplikasi seperti jumlah pencarian, tempat parkir, jumlah pengguna aktif, dan waktu respons aplikasi. Sumber data, penggunaan, mencari tempat parkir yang menggunakan aplikasi. Yang selanjutnya, dokumentasi pengujian, catatan pengujian, laporan evaluasi dan analisis penggunaan aplikasi. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Pada instrumen pengumpulan data, terdapat kuesioner untuk mengumpulkan data dari pengguna tentang pengalaman dan kepuasan mereka menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam dari pengguna dan penyediaan tempat parkir mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya yang terakhir ada observasi, mengamati pengguna saat menggunakan aplikasi untuk memahami interaksi dan kesulitan yang mungkin muncul. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis data terdapat analisis kualitatif, pengguna teknik analisis konten untuk menilai umpan balik dan saran dari wawancara dan kuesioner, mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari pengalaman pengguna. Selanjutnya ada analisis kualitatif, pengguna statistik deskriptif untuk menganalisis data pengguna aplikasi seperti frekuensi pencarian dan kesuksesan koneksi pengguna dengan tempat parkir, menerapkan uji statistik untuk menganalisis perbedaan secara antar kelompok pengguna dan efektivitas aplikasi. Selanjutnya, alur platform digital temukan parkir. Yang pertama, pendaftar pengguna. Pengguna mengisi formulir pendaftar dengan informasi pribadi seperti nama, nomor kendaraan, lokasi, dan preferensi. Mengonfirmasi pendaftaran melalui email atau SMS. Yang kedua, masuk ke platform. Pengguna melakukan login menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Yang ketiga, mencari tempat parkir. Pengguna mengisi informasi pencarian seperti lokasi dan waktu untuk mengklik tombol cari untuk mendapatkan daftar tempat parkir yang sesuai. Yang keempat, melihat daftar tempat parkir. Platform menampilkan daftar tempat parkir yang sesuai dengan kriteria pencarian, lengkap dengan informasi seperti nama, lokasi, ketersediaan, dan harga. Menghubungi penyediaan tempat parkir. Pengguna dapat menghubungi penyedia tempat parkir melalui fitur chat untuk menanyakan detail atau melakukan reservasi. Konfirmasi reservasi. Setelah menyiapkan semua detail, pengguna dapat mengonfirmasi reservasi dan menerima notifikasi seperti pengingat. Selanjutnya ada umpan balik dan evaluasi. Pengguna diminta untuk memberikan umpan balik setelah menggunakan layanan untuk meningkatkan kualitas parkir. Yang terakhir ada profil dan pengaturan akun. Pengguna dapat mengedit profil mereka, mengubah informasi pribadi, dan mengatur preferensi notifikasi. Selanjutnya ada algoritma ready dalam aplikasi parkir pintar. Yang pertama, ambil input dari pengemudi. Data yang diperlukan seperti lokasi, tujuan parkir, seperti koordinat atau alamat di mana pengemudi ingin memarkir kendaraannya, tipe kendaraan, waktu kedatangan. Penjelasannya, pengemudi memberikan informasi dasar yang diperlukan untuk menemukan slot parkir yang sesuai. Input ini penting untuk memastikan sistem dapat mencocokkan kebutuhan pengguna dengan ketersediaan slot parkir yang ada. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan daftar slot parkir ketersediaan. Langkah-langkahnya, ambil daftar lengkap semua slot parkir yang terdapat di dalam sistem. Informasi yang diperlukan termasuk lokasi setiap slot, tipe kendaraan yang diperbolehkan, dan status ketersediaan slot, apakah sedang kosong atau sedang terisi. Biasanya, sistem mengakses database untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang slot parkir yang ada. Data ini akan menjadi dasar untuk proses filtering di langkah berikutnya. Yang ketiga, filter slot parkir berdasarkan kriteria pengguna. Langkah-langkahnya, lakukan filterisasi slot parkir berdasarkan tipe kendaraan, ketersediaan slot, dan status slot parkir. Filtering ini memastikan bahwa hanya slot parkir yang relevan yang akan dipertimbangkan untuk langkah selanjutnya, mengurai kompleksitas pencarian. Yang keempat, evaluasi ketersediaan slot parkir berdasarkan waktu. Langkah-langkahnya, untuk setiap slot parkir yang tersedia di filter, evaluasi apakah slot tersebut dapat menampung kendaraan untuk durasi yang diinginkan oleh pengemudi. Yang selanjutnya, identifikasi slot parkir yang tersedia tidak hanya sekarang, tetapi juga untuk durasi parkir yang diinginkan. Selanjutnya, langkah-langkah ini memastikan bahwa slot parkir yang dipilih tidak hanya kosong, tetapi juga sesuai dengan periode waktu yang diinginkan oleh pengemudi. Yang kelima, urutan slot parkir berdasarkan lokasi terdekat dan fasilitasnya. Langkah-langkahnya, hitung jarak antara lokasi tujuan pengemudi dan setiap slot parkir yang tersedia pengguna metode seperti hypersign atau Euclidean distance.
Selanjutnya, urutan slot parkir berdasarkan jarak terdekat dan pengemudi pertimbangan fasilitas tambahan seperti keamanan, penerapan, dan harga. Selanjutnya, pilih slot parkir yang optimal. Langkah-langkahnya, pilih slot parkir yang terdekat dan paling sesuai dengan waktu dan fasilitas yang diinginkan oleh pengemudi. Jika ada beberapa slot yang memenuhi kriteria, sistem dapat memprioritaskan slot berdasarkan harga per jam atau feedback pengguna. Selanjutnya, ada tentukan hasil dan kirim notifikasi. Langkah-langkahnya, sistem akan mengembalikan informasi tentang slot parkir yang terpilih kepada pengemudi, kirim notifikasi kepada pengemudi dengan rincian slot parkir yang telah dipilih, termasuk lokasi dan biaya. Kirim juga notifikasi kepada pengelola parkir untuk mengonfirmasi pemesanan. Berikut adalah bentuk flowchart dari rancangan aplikasi yang akan saya buat. Ini ada tombol start, ada tombol start. User memasukkan password dan mencari tempat parkir. Selanjutnya melihat daftar tempat parkir dan menghubungi penyedia tempat parkir. Apakah pengguna ini melakukan reservasi? Jika iya, konfirmasi reservasi, umpat balik dan evaluasi, dan menghubungi penyedia tempat parkir dan kembali ke profil dan pengaturan akun. Jika tidak, kembali melihat daftar parkir dan saja menuju ke profil dan pengguna akun. Flowchart-nya berikut adalah deskripsi tentang flowchart. Intensitas pengguna input, ada registrasi pengguna login, mencari aplikasi parkir, pembayaran biaya parkir, yang mana outputnya notifikasi status parkir serta status kendaraan. Yang kedua, proses 1, registrasi dan login. Pengguna memasukkan informasi untuk registrasi login, sistem memverifikasi informasi dan memberikan akses. Yang kedua, pencarian spot parkir, pengguna mencari lokasi parkir, sistem menampilkan spot parkir yang tersedia berdasarkan lokasi pengguna. Selanjutnya proses yang ketiga, pemantauan kendaraan. Sistem menggunakan kamera INPR untuk memantau kendaraan. Data plat nomor kendaraan dikirim ke server. Yang keempat, pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran biaya parkir. Sistem memproses pembayaran dan mengirim notifikasi. Proses kelima, notifikasi. Sistem memberikan notifikasi kepada pengguna tentang status parkir dan waktu yang tersisa. Yang selanjutnya, basis data penyimpanan informasi pengguna slot parkir dan transaksi pembayaran. Relasi dan entitasnya ada pengguna, kendaraan, spot parkir, dan transaksi pembayaran. Relasinya ada pengguna ke kendaraan, pengguna ke transaksi pembayaran, spot parkir ke transaksi pembayaran. Ini adalah untuk IRT dari aplikasi saya. Ini adalah tabel penggunanya. Selanjutnya ada DFD level 0. User masuk ke login, data pengguna, terus pencarian slot parkir, juga ke data slot parkir, reservasi ke data reservasi, kemudian ke pembayaran ke data pembayaran. Dan di level satunya, seperti user, registrasi pengguna ke data pengguna, pemilihan lokasi parkir dikonfirmasi ke reservasi, dan pemilihan lokasi parkir ke data reservasi. Berikut adalah tampilan dari mockup aplikasi saya. Ini ada itu tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.